Banyak orang yang menanam tumbuhan yang sering ditanam di kuburan karena memiliki penampilan yang indah. Namun tanaman ini bukanlah jenis tanaman yang untuk ditanam di sekitaran rumah. Karena tanaman jenis ini identik dan berbau kematian. Energi kematian yang identik pada bunga-bunga tersebut memberikan makna kehidupan menjadi lemah. Karena pikiran menangkap kesan kuburan. Pikiran yang tidak menyenangkan bisa mempengaruhi energi buruk terhadap penghuni rumah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat I2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang memberikan ribuan nikmat kepada kita, yaitu nikmat yang terpenting adalah sehat walafiat, sehingga kita bisa ketemu lagi di channel ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 5 jenis tanaman pembawa sial berdasarkan Islam dan primbon Jawa. Namun sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini, bagi teman-teman I2 TV yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya doakan semoga disehatkan lahir dan batinnya, mendapatkan uang tak terduga 100 miliar, dan semua hutang-hutangnya lunas. Amin ya robbal alamin. Sering kita melihat tanaman yang tidak cocok ditanam di depan rumah karena bisa membahayakan, membuat lingkungan kotor, kumuh, memiliki energi negatif yang akan membuat penghuni rumah kurang bergairah, males, dan membawa sial, sehingga dapat menghambat rezeki penghuni rumah, bahkan membuat usahanya mudah bangkrut. Oke, kita langsung saja kita simak untuk 5 jenis tanaman penghambat rezeki yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Untuk yang pertama adalah tanaman buah. Tanaman buah yang sering ditemukan adalah pohon mangga, pohon jambu, atau rambutan, dan masih banyak yang lainnya. Pohon berbuah biasanya memiliki jenis pohon besar dan tinggi. Pohon besar selain membahayakan karena tumbang, biasanya memiliki energi negatif dan disukai oleh para makhluk halus karena mereka suka tinggal di tanaman yang berbuah. Keberadaan makhluk halus akan berakibat tidak baik terhadap penghuni rumah. Rezeki akan terhambat, bahkan usaha akan mudah bangkrut. Kemudian yang kedua adalah tanaman rimbun. Pohon rimbun yang sering kita temui adalah pohon beringin, pohon asem, dan pohon bambu. Pohon rimbun cenderung membuat lingkungan menjadi kotor, kumuh, gelap, suram. Dari luar rumah akan tampak seram. Menurut Islam, lingkungan kotor dan kumuh merupakan tempat favorit para makhluk halus, dan malaikat pembawa rezeki gak mau masuk kecuali malaikat maut. Sedangkan menurut primbon Jawa, pohon rimbun dan rindang merupakan sarang makhluk halus genderuwo, pocong, dan kuntilanak. Sedangkan menurut mitologi kuno, tanaman besar dan rimbun dipercaya sebagai tempat bersemayamnya arwah jahat, serta berbagai macam sosok gaib lainnya yang siap mengganggu.
Jadi tanaman rimbun sebaiknya tidak ditanam di depan rumah atau sekitaran rumah karena tanaman tersebut kurang cocok untuk di lingkungan rumah dan memberikan efek buruk pada kehidupan manusia yang berakibat bisa menghambat rezeki, tertimpa sial, dan kebangkrutan. Untuk yang ketiga adalah tanaman getah putih. Tanaman yang memiliki getah putih juga menjadi salah satu ciri tanaman penghambat rezeki yang sering ditemukan di sekitaran rumah. Ada banyak sekali tanaman getah putih seperti pohon nangka, pohon pepaya, dan pohon singkong. Masih banyak yang lainnya yang tertanam atau tumbuh sendiri di pekarangan rumah. Ini lantaran tanaman getah putih mengundang energi negatif datang ke rumah, sehingga rezeki pun jadi terhambat yang membuat usaha gampang bangkrut dan jatuh miskin. Untuk yang keempat adalah tanaman tinggi dan berbatang langsing. Tanaman penghambat rezeki yang kerap ditemukan di pekarangan rumah adalah tanaman tinggi tetapi berukuran kecil atau langsing. Jenis tanaman ini menjadi pengundang energi negatif datang ke dalam rumah. Energi negatif ini akan menutupi cahaya dalam rumah sehingga rezeki enggan masuk ke dalam rumah. Jika sudah demikian, maka usaha apapun yang dilakukan akan mudah bangkrut. Tanaman tinggi dan langsing yang sering ditemukan di sekitaran rumah seperti pohon kelapa yang paling banyak, pohon pinang, pohon pepaya juga banyak, pohon palem besar, dan lain sebagainya. Dampak buruk yang nyata dari tanaman tersebut adalah bila tanaman itu sudah tinggi dan tertiup angin, dimungkinkan sekali akan menimpa rumah kalian atau buahnya bisa menimpa penghuni yang ada di bawahnya. Yang lebih fatalnya lagi menimpa orang lain. Kemudian yang kelima adalah tanaman bunga kuburan. Banyak orang yang menanam tumbuhan yang sering ditanam di kuburan karena memiliki penampilan yang indah. Namun tanaman ini bukanlah jenis tanaman yang untuk ditanam di sekitaran rumah. Karena tanaman jenis ini identik dan berbau kematian. Seperti contohnya adalah bunga kemboja atau tanaman puring. Energi kematian yang identik pada bunga-bunga tersebut memberikan makna kehidupan menjadi lemah. Karena pikiran menangkap kesan kuburan. Jadi rumahnya tertangkap seperti kuburan. Pikiran yang tidak menyenangkan bisa mempengaruhi energi buruk terhadap penghuni rumah tersebut. Nah, demikianlah tadi 5 jenis tanaman penghambat rezeki yang sering ditemukan di sekitaran rumah. Kalian boleh percaya ataupun tidak, karena kita haruslah percaya terhadap ciptaan Allah. Sedangkan keimanan dan keyakinan itu baru hanyalah kepada Allah Sang Maha Pencipta alam semesta. Yang perlu diketahui adalah Allah memberikan rezeki itu melalui makhluk ciptaannya. Dan Allah tidak pernah memberikan rezeki itu langsung gebluk datang dari langit diberikan kepada manusia itu. Jadi kita harus tetap menjaga tali silaturahmi dan menjaga keimanan kita. Jadi kita tetap harus menjaga yang namanya hablum minan nas wa hablum minallah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekeliruan.
Dan jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.